Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifat Haikal Fikri dengan NIM 22080560074. Di sini saya akan membuat video tentang 5 hadis dan 5 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada matkul IP yang diampu oleh Bapak Ismail. 5 surat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Isi dari ayat tersebut ialah terdapat kata ikro, bacalah, pada ayat di atas merupakan fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Artinya bahwa kita mengisyaratkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Membaca dalam ayat ini bermakna umum, sehingga dalam belajar kita diperbolehkan belajar semua ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Surat ini merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Dari sini dapat kita pahami bahwa belajar merupakan hal yang utama dan paling pertama yang harus dilaksanakan oleh manusia. Setelah itu barulah ketauhidan, keyakinan akan keesaan Allah, dan ibadah, baik itu ibadah mahdah maupun khairu mahdah. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Isi dari kandungan ayat tersebut ialah Allah berjanji kepada manusia bahwa jika mereka beriman dan berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka lebih tinggi di antara manusia lainnya. Sehingga memiliki ilmu merupakan bagian terpenting dalam diri seorang muslim agar terhindar dari kejahilan. Mereka yang tidak beriman dan ilmu, derajatnya akan rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan iman dan ilmu, seorang dengan mudah akan mengelola bisnisnya sehingga bisnis bisa berkembang dengan baik dan menjaga nilai-nilai kejujuran. Dan iman dan ilmu, seseorang bisa menjadikan pejabat yang jujur, pejabat yang terhindar dari korupsi dan sebagainya. Kemudian surat yang ketiga yaitu surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Isi dari kandungan ayat Shad ayat 29 ini, surat Shad ayat 29 ini, yaitu Al-Quran selain sebagai wahyu Allah juga merupakan kitab hikmah dan kitab ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu dan pengetahuan yang dapat diterjemahkan dan dalam penelitian ilmiah selanjutnya. Misalnya saja dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang menjelaskan tentang kebaikan maupun keburukan seberat zarah maupun atas akan dibalas Allah. Kemudian surat Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Allah mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Nah, ini isi kandungannya. Allah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan pertolongannya Allah. Kata Rob berasal dari kata tarbiyah yang artinya pendidikan, sehingga Allah itu maha mendidik. Meminta pertolongan Allah agar diberi pertambahan ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang sangat lumrah, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Bahkan hal yang berada di luar batas kemampuan pengetahuan manusia. Sebagai pendidik, Allah dengan mudah mendidik manusia dari kefakiran ilmu pengetahuan menjadi manusia yang alim. Kemudian surat yang kelima yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafata fi laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Isi kandungan dari ayat tersebut ialah ayat ini menjelaskan tentang pembagian wilayah kerja manusia dalam mengelola suatu negara. Negara memiliki angkatan perang juga harus memiliki ilmu yang cerdas, memiliki ulama yang alim sehingga mereka dapat memberikan peringatan berupa pengajaran kepada generasi penerus bangsa. Kemudian selanjutnya yaitu 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimhu rusydah. Artinya, siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya ia akan diberi pemahaman dalam agama dan diilhami petunjuknya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim. Nilai yang terkandung ialah jikalau kita selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berarti kita dikehendaki sebagai orang baik untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT lewat ilmu-ilmu yang telah diamanahkan itu melalui pendidikan. Kemudian hadis yang kedua yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ini hadis yang sangat terkenal yang artinya ulama adalah ahli waris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang isi kandungannya telah maklum bahwa tidak ada perangkat di atas derajat para nabi dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan ahli waris bagi derajat tersebut. Nilai yang terkandung ialah bahwa kita yang diberikan kesempatan dalam mengenyam pendidikan itu berarti kita menjadi ahli waris dari para nabi dan ahli warisannya itu berupa ilmu, dan semoga mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian hadis yang ketiga yaitu berbunyi afdhalun nasil mu'minuna ilmu alladhi idza tija ilaihin nafa'a wa ilaihin tukhniya anhu akhnan nafsah. Yang artinya orang yang paling utama adalah seorang mukmin alim yang bermanfaat bila dibutuhkan dan mencukupi dirinya bila tidak diperlukan. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Nah, isi yang terkandung dalam hadis tersebut ialah orang alim adalah orang yang beriman, yang bermanfaat melalui ilmunya baik untuk orang alim maupun untuk dirinya sendiri. Kemudian hadis yang keempat ialah yang berbunyi aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad ama ahlul ilmi fadawan nasa alal ma ja'at bihir rusul wa ama ahlul
jihadi yujahidu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Artinya, orang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ulama dan pejuang. Ulama memberikan petunjuk kepada manusia atas ajaran yang dibawa para rasul, sedangkan pejuang berjihad dengan senjata mereka atas ajaran yang dibawa para rasul. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kandungan dari hadis tersebut ialah orang alim berjuang mengedukasi masyarakat sesuai petunjuknya Kanjeng Rasul. Kita sebagai pelajar selalu berjuang di jalan Allah dengan cara belajar yang giat dan selalu mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Kemudian hadis yang terakhir, yang kelima, yaitu la mautu qalilatin aisaru min mauti alimin, yang artinya kematian satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang yang alim. Nah, isi dari kandungan hadis tersebut ialah satu orang alim merupakan warga yang berkualitas karena tingkat literasinya sehingga setara dengan kelompok warga tanpa kualitas. Sekian video dari saya. Itulah 5 ayat dan 5 hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.